Aduh, Masya Allah. Nah, Prof, matematika kan memiliki konsep infinity atau keterhinggaan ya. Ya. Bagaimana Prof melihat konsep ini ketika berbicara tentang cinta? Apakah cinta bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak terbatas? Cinta ini anugerah dari ilahi. Oh, ya. Tentu dia tanpa batas. Sama dengan matematika. Matematika juga tanpa batas. Kita tahu ya, berapa bilangan terbesar yang mampu kita sebutkan. Kita tidak akan mampu menyebutkan bilangan terbesar. Karena keterbatasan kita. Matematika tanpa batas dia. Seiring dengan alam. Seiring dengan kekuasaan ilahi. Kekuasaan ilahi itu tanpa batas. Betul, Prof. Ya. Betul. Kapan itu ada batasnya? Begitu kita hentikan dia. Oh, Konsep matematika itu terus berkembang. Begitu kita hentikan, disitulah batasnya. Tapi apakah dia berhenti? Tidak. tidak. Selalu saja ada penemuan-penemuan baru terkait dengan matematika. Satu hal yang paling penting terkait matematika, selain dari cinta tadi. Matematika ini adalah tool yang senantiasa digunakan oleh bidang lain untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di dalamnya. Orang ekonomi menggunakan matematika menjelaskan fenomena ekonomi yang ada di dalamnya. Ya, betul. Teman-teman bidang lain juga seperti itu. Menjelaskan formulasi matematika, menggunakan formulasi matematika untuk bidang-bidangnya. Maka tadi kami katakan, saya sampaikan bahwa matematika ini adalah alat bantu untuk bidang lain. Penelitian di dalam bidang matematika itu ada dua. Pertama adalah penelitian terkait dengan pengembangan matematika itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana orang matematika mengembangkan sesuatu yang dapat digunakan oleh bidang lain. Ya. Iya, betul. Ya. Bagi saya, bagi kami orang matematika beranggapan bahwa sehebat apapun orang lain menggunakan matematika, dia secara konseptual tidak memahami matematika sebenarnya. Dia hanya menggunakan matematika saja. Tentu yang memahami matematika adalah orang yang mempelajari matematika secara penuh. Secara penuh. Ya, bukan menggunakan matematika untuk bidangnya. Oh, seperti itu, Prof. Ya. Luar biasa ya, Prof. Saya sebagai bukan orang yang saya belum mendalami matematika, kebetulan Yep. saya dari program studi ekonomi pembangunan, dan itu kan matematikanya banyak ya, Prof. Yeah. Saya jadi dapat ilmu baru nih, Masya Allah. Nah, bagaimana menjelaskan keterkaitan antara harga dengan demand? Oh iya, betul. Itu matematika sebenarnya, kan dia berbanding lurus enggak? Dia berbanding terbalik. Iya, betul. Makin besar demand, dia berbanding lurus, makin besar demand, maka harganya makin tinggi. Betul. Makin kecil demand, maka harganya makin turun. Tapi kan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi demand. Iya, betul sekali. Benar ya? Iya, seperti ketertarikan konsumen segala macam. Iya. Jadi ke ekonomi. Nah, itulah tadi cinta tadi. Ya, kita kembalikan lagi ke cinta tadi. Oke. Ya. Nah, dalam pendekatan matematis nih, Prof, apakah Prof percaya kita dapat memprediksi jalannya suatu hubungan atau memperkirakan kecocokan dalam cinta, Prof? Tentu sekali. Kita bisa menggambarkan perubahan suasana hati tadi dengan menggunakan formulasi matematika. Kita susun faktor apa saja yang dapat menyebabkan suasana hati itu berubah. Apa tadi? Kesedihan, kegagalan, kekecewaan, ya, ketertarikan. Betul. Sering bertemu, komunikasinya nyambung, nyaman, begitu ya. Nah, inilah yang mempengaruhi perubahan suasana hati yang secara matematik dapat kita berikan bobot masing-masing faktor tadi. Ya, tentu. Nah, misalnya kita ingin meningkatkan meningkatkan cinta kita. Apa saja yang harus kita perbaiki? Apa saja yang harus kita tingkatkan? Apa saja yang harus kita perhatikan? Betul. Mungkin kita persering komunikasi, kita beri bobot di situ. Iya, betul. Misalnya gini, semakin sering kita ketemu dengan seseorang, tentu kita akan makin memahami bagaimana teman kita tadi. Betul. Nah, kita garis bawahi teman kita ini senangnya apa, dan kita perkuat di sana.
Kalau kita ingin udahlah nggak usah lagi lah. Nah, apa yang harus kita lakukan agar si teman itu juga tidak lagi senang pada kita? Bisa kita atur sebenarnya. Jadi semuanya balik ke diri kita sendiri ya. Betul sekali. Kitalah yang mengendalikan diri kita. Diri kita. Orang ke kita bagaimana kita. Iya betul. Ya. Nah, sepakat ya? Sepakat, Prof. Siap. Masih dalam konteks cinta nih, Prof. Yap. Dan cinta, bagaimana Prof melihat peran konsistensi dan komitmen? Konsistensi, komitmen. Ya. Lagi-lagi di dalam matematika dua faktor ini sangat mempengaruhi ya. Yang bobotnya mungkin berbeda satu sama lain. Konsistensi itu adalah kesesuaian antara ucapan dengan tindakan. Betul. Komitmen itu apa yang sudah pernah kita ikrarkan, itulah yang akan kita laksanakan. Ini kan komitmen sebenarnya. Komitmen, dan dua-duanya ini tentu mempengaruhi suasana hati. Anda bayangkan kalau ada teman misalnya berjanji sesuatu, tiba-tiba dia mengingkari. Apa yang terjadi pada perasaan kita? Kecewa. Sedih. Bagaimana kalau seandainya ada perlakuan yang tidak dari pimpinan kita saja atau teman kita saja? Dia tidak berlaku tidak adil terhadap kita. Bagaimana kita? Sedih juga kan? Sedih juga. Jadi suasana hati kita berubah, yang tadinya kita senang, kita mencintai dia, tiba-tiba ada gangguan sedikit nih. Gara-gara ya tadi konsistensi dan komitmen yang kita langgar. Itu kira-kira. Jadi ada kekecewaan dan juga bakal ada rasa nggak percaya lagi ya, Prof. Iya. Dan biasanya kan itu berimbas pada rasa cinta ya. Iya. Jadi nggak suka lagi. Tidak suka lagi belum tentu tidak cinta lagi. Iya, betul. Ya. Betul banget, Ya. Prof. Tidak suka bukan berarti tidak cinta. Cinta. Bisa saja tidak suka tuh berarti dia sangat cinta sebenarnya. Dari benci menjadi cinta ya, Prof. Siap, keren. Oke, Prof. Ini mungkin terakhir ya, Prof. Ya. Jika Prof dapat memberi satu prinsip dari matematika, menurut Prof dapat membantu orang dalam cinta. Saran dari Prof itu apa, Prof? Ya, ketika melihat matematika, lihatlah matematika dari konsepnya, bukan dari ketidaksenangannya terhadap matematika. Sering sekali memang ketika kita belajar matematika yang terpatri di dalam kepala kita adalah kesulitan. Betul. Harusnya kesulitan itu kita singkirkan dulu. Kita lihat dulu matematika. Di situ ada keindahan sebenarnya. Bagaimana kita melihat dua buah bilangan dijumlahkan. Kapan dua buah bilangan itu boleh dijumlahkan? Apabila bilangan itu seragam. Boleh enggak 2 ekor ayam dijumlahkan dengan 5 ekor bebek? Oh, nggak bisa. Itu beda jawabannya. Keren sekali. Berarti keseragaman. Keseragaman. Matematika ini seragam. Sesuatu yang kita bicarakan di dalam matematika itu kita sepakati dulu dia seragam. Kalau tidak seragam, kita lihat penyeragaman. Data saja, kalau datanya acak sekali, apa yang bisa kita simpulkan? Tidak ada yang dapat kita simpulkan. Kita kumpulkan dulu data-data itu sehingga dia seragam. Dari data yang seragam muncul keputusan. Ya, itu kira-kira. Jadi sarannya kita mencari keseragaman dulu antara mungkin kalau misalnya kita gabungkan dengan cinta dari orang satu ke orang yang lain, itu kita cari keseragaman kita dulu gitu ya, Prof. Dari situ kita ngambil keputusan. Iya, jadi cinta itu lebih mengutamakan kesamaan, kecilkan perbedaan. Betul sekali. Cinta akan putus apabila kita memperbesar perbedaan. Betul. Keren sekali. Matematika benar-benar berhubungan ya, Prof, sama cinta. Matematika juga harus keseragaman, begitu dengan juga cinta. Oke, Prof. Luar biasa, begitu banyak hal yang dapat kita pelajari ya, Prof. Pandangan matematika terhadap cinta dari pola hingga ketidakpastian, logika hingga emosi. Cinta dan matematika emang punya kedekatan yang sama sekali saya sendiri pun nggak menduganya gitu, Prof. Baik, terima kasih Profesor Sama-sama. SIMSI sebagai narasumber istimewa dalam eksplorasi mendalam ini. Semoga obrolan hari ini
memberi perspektif baru ya Prof kepada teman-teman sekalian. Amin. Baiklah, sekian dari kami dalam episode kali ini. Saya Aisyah Hidayat sebagai host pada episode kali ini pamit undur diri. Semoga informasi-informasi dan juga inspirasi-inspirasi yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Marwan SMSI dapat memberikan cakrawala baru kepada teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.